Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Alexander Bana. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua. Hari ini pesan Tuhan diambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan tema pesan Tuhan, saya mau sampaikan di akhir tahun ini. Pesan Tuhan, jaga hatimu dari sampah-sampah kehidupan. Nah, saudara, bicara sampah, terlalu banyak sampah dalam hidup ini. Terlalu banyak sampah dalam pikiran kita, dalam 5 mata panca indera kita, perbuatan kita, dalam hati kita. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata kehidupan itu dimulai dari hati kita. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu saya mengajak saudara yang kasih dalam Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu kehidupan kita sehari-hari terpancar dimulai dari hati kita. Oleh sebab itu Yesus memesankan ini kepada kita semua. Apa sih sampah yang ada, yang akan mempengaruhi hidup kita ke depan? Nah saudara, jaga hati kita supaya jangan sampai terpengaruh oleh sampah-sampah. Nah di sini yang pertama saya temukan di sini sampah yang pertama dalam firman ini. Yang pertama, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan, dan iri hati. Nah ini sampah Bapak Ibu. Nah manusia terpengaruh, hatinya bisa terpengaruh dan tidak berjalan sesuai dengan maunya Tuhan karena takut. Walaupun gak ada setannya, tapi dia takut. Setannya ada di sini. Nah 5 mata panca indera kita terpengaruh itu karena timbul dulu dari hati kita. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan, iri hati. Nah saudara yang dalam Tuhan, ini akan merusak kita seperti yang ada tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saudara yang dalam Tuhan. Nah di sana berbicara tentang kekhawatiran, kehidupan kita sehari, makan, minum, dan pakai. Nah, kebanyakan orang di dalam dunia ini itu khawatir, takut. Besok makan apa? Anak saya akan sekolah gimana? Saya mau kuliah gimana? Saya mau ujian gimana? Ya, bulan depan juga begitu lagi. Takut, khawatir, cemas, ragu, dan iri. Kenapa orang lain berhasil, saya tidak? Ini akan membunuh kita. Makanya firman Tuhan pesankan lewat Amsal bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kehidupan itu datang dari hati. Ya, inilah hati kita. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan hari ini, itu karena berdasarkan hati. Ya kan? Hati nuranimu. Berdasarkan apa yang kau lihat, kau pandang baik. Nah, hari ini kita harus rubah. Menghilangkan rasa takut, khawatir, cemas, ragu, bimbang, iri hati. Ini sampah yang akan merusak hati kita.
menjadi manusia yang bukan diinginkan Tuhan, bukan manusia ilahi, tapi manusia yang semaunya, tidak berjalan di atas rel firman Tuhan, tidak berjalan di atas rel apa kata Tuhan, tapi berjalan dengan maunya sendiri, keinginan sendiri, karena telah dibuahi oleh keinginan daging. Kalau Yakobus berkata, segala sesuatu timbul pertengkaran, perselisihan itu karena iri hati. Simpel sekali firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan saudara, dimanapun engkau berada, ya kan, mau kamu kaya atau mau miskin, mau kamu sederhana, mau kamu di desa, di udik sekalipun, firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, bukan takut, bukan khawatir, bukan cemas, bukan ragu, bukan iri, tapi waspada supaya hati kita tidak terpengaruh dengan ini. Kalau hati kita terpengaruh dengan takut, maka sikap perbuatan kita akan menunjukkan takut. Ketika hati kita khawatir, maka sikap perbuatan kita penuh dengan ketakutan. Ketika kita iri, maka kita tidak bisa melihat orang lain sukses. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini sampah. Bagi Tuhan itu sampah. Mungkin bagi saudara itu adalah sesuatu yang indah, tapi bagi Tuhan itu sampah, dan itu harus dipangkas habis. Kalau tidak, itu kan merusak iman saudara. Dan saudara, kalau di bumi saudara sudah rusak, jangan berharap lagi untuk masuk surga. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus menjaga sampah ini, supaya menjaga hati ini supaya tidak terpengaruh sampah ini. Yang pertama, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan, iri hati. Itu harus kita jaga supaya hati kita tidak ada magnet yang saya sebutkan ini. Takut, khawatir, tidak ada magnet itu, tidak rasa, tidak ada, sehingga kita bebas hidup. Yang kedua, kita harus jaga hati kita untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya bacakan ayatnya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bacakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Katakan amin. Nah, kita harus jaga dari hati yang tidak bisa mengasihi. Kenapa? Ini adalah sampah. Hati yang tidak mengasihi itu namanya dendam. Dendam apa boleh? Tidak boleh, saudara kasih dalam Tuhan. Karena hati ini adalah pusat kehidupan dan harus tetap mengasihi Allah sesuai dengan Matius 22 dengan perintah Tuhan. Kau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan senang hatimu dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih harus tetap ada dalam kita. Firman Tuhan bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sekalipun engkau rajin ke gereja, sekalipun engkau baca Alkitab siang malam, per pasal 1000 kali engkau baca berulang-ulang, tapi engkau tidak mengasihi, maka firman Tuhan bilang engkau tidak mengenal Allah. Karena Allah itu kasih.
hari-hari ini saya temukan banyak sekali anak Tuhan terpengaruh, terintimidasi, terpojok, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari apa? Tidak bisa mengasihi. Mungkin engkau ketemu orang lain, engkau berkata, pendeta, aku bisa mengasihi dia. Mungkin orang lain menyakitimu, engkau bisa mengasihi dia. Tetap mengasihi aja. Tapi bagaimana kalau istri atau suamimu yang menyakitimu? Bagaimana bapak dan ibumu yang menyakitimu? Engkau berkata, pendeta, terlalu sakit. Aku tidak bisa mengampuni. Saya kasih tahu ayatnya ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Saudara yang kasih Tuhan, ini harus perhatikan baik-baik, karena ini yang menghalangi kita masuk surga. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan, saya bacakan. Setiap orang, 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas. Oleh sebab itu mari kita tetap mengasihi walaupun kita disakiti bolak-balik. Makanya Petrus berkata, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Iya, 7 kali 70 kali 7. Artinya sebanyaknya engkau mengasihi, karena Allah tidak menghitung dosa-dosamu. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan, bukan kata saya. Seorang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Tidak perlu engkau bawa golok atau pisau, bawa pistol nembak orang gitu. Tidak perlu. Engkau membenci saudaramu, suamimu, istrimu, mertuamu, siapapun yang engkau benci, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Bukan pembunuh hewan, pembunuh manusia. Dan firman Tuhan katakan kalau dia seorang pembunuh, maka tidak tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Kehidupan kekal hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Hanya bagi orang yang mengasihi sesamanya. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini ayat Tuhan yang simpel. Mari kita jaga hati kita supaya kita tetap mengasihi Tuhan, supaya kita tetap mengasihi sesama. Kenapa? Dari hati kita lah terpancar kehidupan. Mungkin orang-orang dekatmu menyakiti sekali. Karena saudara, yang saya temukan, orang kena tumor, kena kanker, itu hasil dari sakit hati. Orang mati, bahkan sampah ini tidak mandang itu pendeta besar atau kecil, tidak mandang engkau siapa, itu bisa menyentuh hidupmu. Dan untuk apa? Tujuan iblis untuk mencuri kehidupan kekal dalam berdirimu. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada saudara supaya saudara bertobat. Kalau engkau belum mengampuni, mulai dengar firman ini, harus mengampuni. Dan hatimu harus, yang ada di hatimu adalah kasih sayang Kristus atau hati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini pesan singkat yang saudara, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan perlu perhatikan baik-baik. Alkitab pesankan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iblis berusaha mencuri, membunuh, membinasakan hatimu. Hati yang penuh kasih berusaha dibunuh dengan sesuatu yang tidak ada kasih. Dengan pertengkaran macam-macam timbulnya. Dan akhirnya timbulnya kepahitan. Kepahitan artinya hatimu lah sudah dirusak. Dan kehidupan kekal sudah dicuri oleh iblis. Berhasil dicuri oleh iblis. Supaya iblis tidak berhasil mencurinya, kau harus mengampuni.
Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini pesan Tuhan yang singkat dan jelas buat kita. Mari kita jaga hati kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.